Malam di Madinah, kala itu, sunyi. Angin gurun berembus pelan, membawa aroma pasir dan doa. Di salah satu rumah yang penuh cahaya ilmu, duduk seorang pemuda dengan wajah teduh dan mata yang selalu basah oleh ayat-ayat Allah. Dialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, seorang tabi'in besar yang kelak dikenang bukan karena darah bangsawan yang mengalir di nadinya, tetapi karena keteguhan iman yang tak tergoyahkan oleh rasa sakit paling kejam. Ia lahir dari keluarga yang tidak biasa. Ayahnya, Zubair bin Al-Awwam, adalah sahabat Rasulullah yang pedangnya selalu berada di barisan terdepan Islam. Ibunya, Asma binti Abu Bakar, wanita yang punggungnya pernah memikul makanan di malam hijrah, menantang maut demi iman. Bibinya, Aisyah radhiyallahu anha, adalah gudang ilmu umat. Namun, Urwah tidak besar dengan kebanggaan nasab. Ia tumbuh dengan kerendahan hati dan lapar akan ilmu. Malam-malamnya dipenuhi sholat, siang harinya dipenuhi majelis hadis. Jika orang lain mencari dunia, Urwah mencari keridaan Allah, cinta pada Al-Quran. Urwah bukan sekadar pembaca Al-Quran. Ia adalah penghuni ayat-ayatnya. Setiap malam, ia membaca sepertiga Al-Quran dengan suara lirih, seolah berbicara langsung dengan Robnya. Tangisnya sering terdengar di saat orang-orang tertidur. Jika ditanya mengapa ia begitu bersungguh-sungguh, ia hanya berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Sedangkan aku tidak tahu ayat mana yang akan menjadi saksi keselamatanku, dan ayat mana yang akan menuntutku di hadapan Allah." Perjalanan yang mengubah takdir. Suatu hari, Urwah melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia berangkat dengan tubuh yang kuat dan langkah yang tegap. Namun di tengah perjalanan, takdir Allah mulai membuka lembaran ujian. Sebuah luka kecil muncul di kakinya. Awalnya dianggap sepele, namun hari demi hari, luka itu memburuk. Dagingnya membusuk, bau menyengat, dan rasa sakitnya menembus tulang hingga ke jantung. Para tabib istana memeriksanya. Wajah mereka pucat. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Wahai Urwah, tidak ada jalan lain. Kaki ini harus dipotong. Jika tidak, racunnya akan menyebar dan engkau akan mati." Ruangan menjadi hening. Khalifah menunduk. Para tabib menyiapkan pisau dan alat besi yang dipanaskan. Lalu mereka berkata, "Kami akan memberimu minuman agar engkau tidak merasakan sakit." Urwah mengangkat wajahnya. Matanya tajam, namun tenang. "Tidak," katanya pelan. "Aku tidak ingin satu anggota tubuhku diambil sementara akalku hilang dari mengingat Allah." Saat daging dipotong, zikir mengalir. Amputasi itu pun dimulai. Pisau menyentuh kulit. Darah mengalir. Tulang dipotong. Sakitnya tak terlukiskan oleh kata. Rasa perihnya seperti api yang menjalar ke seluruh tubuh. Namun apa yang terdengar dari lisan Urwah? Takbir, tasbih, tahmid. Ia menggigit tongkat agar tidak berteriak. Keringatnya bercucuran. Wajahnya pucat. Tetapi lisannya tidak berhenti menyebut nama Allah. Ketika semua selesai, Urwah pingsan. Saat ia sadar, kaki itu telah terpisah dari tubuhnya. Para tabib menangis. Khalifah terdiam. Semua mengira Urwah akan hancur. Namun ia membuka mata dan berkata, "Alhamdulillah, yang tersisa masih lebih banyak daripada yang diambil. Musibah yang lebih tajam dari pisau. Belum kering darahnya, belum pulih lukanya, datanglah kabar lain, kabar yang lebih tajam dari pedang. Putra kesayangannya meninggal dunia. Anaknya terjatuh dari kuda dan wafat seketika. Dalam satu perjalanan, ia kehilangan kaki. Ia kehilangan anak. Seandainya itu menimpa orang biasa, mungkin jeritan akan mengguncang langit." Namun, Urwah hanya terdiam lama. Air mata mengalir pelan di pipinya. Lalu ia menengadah dan berkata, "Ya Allah, Engkau memberiku 4 anggota tubuh, lalu Engkau mengambil 1. Engkau memberiku anak-anak, lalu Engkau mengambil 1. Jika Engkau menguji, Engkau tetap maha adil. Jika Engkau mengambil, Engkau masih maha pemurah. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes. Hanya kepasrahan seorang hamba yang mengenal Robnya. Ibadah yang tak pernah terputus." Orang-orang mengira setelah itu Urwah akan mengurangi ibadahnya. Mereka keliru. Salat malamnya tetap panjang. Tilawahnya tetap khusyuk. Ilmunya tetap mengalir. Bahkan ada yang berkata, "Kami tidak tahu kapan Urwah kehilangan kakinya, karena ibadahnya tidak berubah." Hasan al-Basri menangis ketika mendengar kisahnya dan berkata, "Inilah iman yang sebenarnya. Diuji dengan dunia, ia bersyukur. Diuji dengan musibah,
Ia bersabar, warisan yang abadi. Urwah bin Zubair wafat dengan meninggalkan ilmu yang diriwayatkan umat teladan kesabaran yang tak tertandingi. Kisah yang membuat hati bergetar hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa iman sejati bukan terlihat saat nikmat datang, tetapi saat semua diambil dan lisan masih mengucap alhamdulillah. Penutup renungan, jika suatu hari hidupmu terasa berat, ingatlah Urwah bin Zubair. Ia kehilangan kaki namun langkahnya menuju Allah tidak pernah terhenti. Ia kehilangan anak namun harapannya kepada Allah